Utama 1, Program Studi Manajemen RA10. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi untuk ujian mata kuliah saya, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Bapak Asep Raffiuddin, SEM. Nah, pada judul yang akan saya jelaskan yaitu membangun komunikasi dan disiplin kerja. Di sini ada 3 definisi, yaitu komunikasi, lingkungan kerja, dan disiplin. Nah, yang pertama yaitu komunikasi. Menurut Ganyang 2018, komunikasi adalah proses menyampaikan informasi dari pengirim kepada penerima pesan secara efektif. Selanjutnya, lingkungan kerja. Menurut Sedarmayanti 2017, lingkungan kerja adalah keseluruhan alat pekakas dan bahan yang dihadapi, lingkungan sekitarnya di mana seseorang bekerja, metode kerjaannya, serta pengaturan kerjanya baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok. Selanjutnya, definisi yang terakhir yaitu disiplin kerja. Menurut Rifai 2013, disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Selanjutnya, bagaimana sih komunikasi yang efektif itu? Nah, menurut Ardiansyah 2016, komunikasi secara langsung terhadap karyawan disebut efektif dalam meningkatkan kinerja karyawan. Hal ini dikarenakan komunikasi yang efektif secara langsung dirasakan oleh karyawan. Komunikasi yang efektif merupakan variabel yang memberikan pengaruh paling dominan terhadap kinerja karyawan. Oleh karena itu, hal ini dapat menjadi acuan bagi karyawan untuk lebih mengembangkan indikator lain dari komunikasi, dan juga perusahaan harus mampu memberikan rasa aman dan mampu membuat karyawan lebih berinisiatif untuk menciptakan inovasi-inovasi yang baru, sehingga akan membangun kepercayaan diri karyawan, dan hal ini cenderung untuk meningkatkan kepuasan kerjanya. Selanjutnya yaitu ada kedisiplinan kerja berkontribusi terhadap produktivitas. Menurut Marjuni 2015-86, disiplin menunjukkan kondisi atau sikap hormat yang ada pada diri karyawan terhadap peraturan dan ketetapan perusahaan. Jadi, dengan kata lain, disiplin kerja merupakan sikap hormat terhadap peraturan dan ketetapan karyawan yang ada dalam diri karyawan. Nah, disiplin kerja ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas kerja. Semakin tinggi disiplin kerja, maka semakin tinggi produktivitas yang dihasilkan oleh karyawan. Selanjutnya, bagaimana sih lingkungan kerja yang harmonis? Nah, lingkungan kerja yang harmonis adalah lingkungan kerja yang nyaman, saling menghargai, dan produktif. Nah, ada beberapa cara untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Yang pertama yaitu menciptakan kerja yang nyaman. Pastikan tempat kerja memiliki fasilitas yang lengkap seperti AC, Wi-Fi, dan meja kursi yang ergonomis. Yang kedua, menjaga hubungan baik, bersikap empati dan pengertian terhadap rekan kerja, serta hargai perasaan mereka. Yang ketiga, membangun komunikasi yang baik, dengarkan secara aktif dan terbuka untuk berdiskusi. Yang keempat, menghargai perbedaan. Nah, merangkul perbedaan dan belajar menghargai perbedaan tersebut. Yang kelima, menjaga keamanan. Pastikan lingkungan kerja aman dan tertib, misalnya dengan adanya satpam, CCTV, pintu dengan kunci akses, dan loker barang. Yang keenam, menjaga etika. Tetapkan standar etika yang jelas dan pastikan semua karyawan memahami dan mengikuti standar tersebut. Yang ketujuh, menunjukkan apresiasi. Apresiasi pada karyawan dapat menjadi salah satu cara untuk menghargai kinerja mereka. Nah, selanjutnya ada studi kasus yang menjadi acuan dari materi yang saya jelaskan. Nah, contohnya pada perusahaan manufaktur XYZ. Perusahaan manufaktur XYZ mengalami peningkatan produktivitas yang signifikan setelah menerapkan program komunikasi yang efektif dan meningkatkan disiplin kerja karyawan.
Nah, sebelumnya perusahaan ini seringkali mengalami kendala dalam mencapai target produksi akibat miskomunikasi antar departemen, kurangnya koordinasi dan disiplin kerja yang rendah. Nah, bagaimana implementasi strateginya? Yang pertama yaitu saluran komunikasi terbuka. Perusahaan XYZ membuka forum diskusi terbuka bagi semua karyawan untuk menyampaikan ide, saran, dan keluhan. Hal ini menciptakan rasa memiliki dan keterlibatan karyawan dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua ada pelatihan komunikasi efektif. Karyawan dilatih untuk menyampaikan pesan secara jelas, aktif, mendengarkan, dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Yang ketiga, peningkatan disiplin kerja. Perusahaan penerapan sistem absensi yang ketat, memberikan penghargaan bagi karyawan prestasi, dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggaran disiplin. Yang keempat, kerja sama tim. Tim-tim kerja dibentuk berdasarkan keahlian dan minat, serta diberikan tujuan yang jelas dan terukur. Hal ini mendorong rasa tanggung jawab dan kerja sama tim. Nah, di sini ada hasil studi kasus. Nah, setelah beberapa bulan menerapkan strategi tersebut, perusahaan XYZ berhasil mencapai hasil yang mengesankan. Nah, yang pertama ada peningkatan produktivitas. Produktivitas meningkat sebesar 20% dibandingkan tahun sebelumnya. Yang kedua, pengurangan tingkat kesalahan. Tingkat kesalahan produksi menurun secara signifikan. Yang ketiga, peningkatan moral karyawan. Kepuasan kerja karyawan meningkat yang tercermin dari penurunan tingkat absensi dan pergantian karyawan. Yang keempat, lingkungan kerja yang harmonis. Hubungan antar karyawan menjadi lebih baik dan konflik internal berkurang. Nah, dari studi kasus yang saya jelaskan tadi yaitu sumbernya dari jurnal APPISI, yaitu peran komunikasi asertif dalam hubungan kerja yang positif dan produktif. Yang kedua ada e-jurnal dari Politeknik Pratama tentang pengaruh komunikasi yang efektif, motivasi kerja, dan kompensasi terhadap produktivitas kerja karyawan pada UD Kondang Roso. Selanjutnya, kesimpulan dari materi tadi adalah komunikasi yang efektif dan kedisiplinan kerja merupakan faktor kunci dalam meningkatkan produktivitas serta menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Komunikasi yang jelas dan terbuka membantu mengurangi kesalahpahaman, meningkatkan kolaborasi, serta mempercepat penyelesaian tugas. Sementara itu, kedisiplinan kerja memastikan bahwa setiap individu bertanggung jawab terhadap jabatannya, bekerja sesuai aturan, dan menjaga profesionalisme. Ketika kedua aspek ini diterapkan dengan baik, produktivitas meningkat, hubungan antara pegawai menjadi lebih positif, serta tercipta suasana kerja yang nyaman dan kondusif. Nah, dari materi yang saya jelaskan tadi, ini ada beberapa sumber jurnal dan artikel yang sudah saya kutip di halaman ini. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan terkait membangun komunikasi dan disiplin kerja di manajemen sumber daya manusia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.